Hi guys, kumaha barudak damang? Well, but I'm not well. I'm not okay. Padahal sekarang tuh hari dimana Nabi Muhammad SAW tuh hadir di dunia ini. Harusnya sukacita gak sih? But sadness, ya, duka cita. Last night I'm crying, this morning I'm crying too, and I'm sleeping, and I'm hungry, I'm eating, and sadnessnya kenapa? It's all about two things, about money and relationship, about future husband. Yeah. Okay, after I'm eating, I'm reading a book. The title is Slow Step, bro. I read book, the title is Menyemarakan Hidup yang Fana. At page 239. Let's see. And you know what? It make me feel happy again, recharge again. Why? Karena di sini tuh, oh ya, BTW ini bukunya tuh jadi per chapter gitu. Jadi setiap halamannya itu ada berbeda fase gitu. Jadi kamu mau baca ngacak juga nggak apa-apa, asli. Kayak misal aku kan tadi lagi feelingnya tuh kayak not good gitu kan. Biasa tentang ngerti nggak? Nggak kan? Aku nemuin judul ini ya. And disclaimer, I really believe about Garputala sih. Aku pernah seminar di Bandung sama Bunda Dina. Itu dialog gue Gen Z. Ada itu teh support group with Gen Z 25 tahun ke bawah. Seumuran gue dan di bawah-bawah gue itu berkumpul like a support group system, and we learn about Garputala. It's hugging our book, which mean kalau aku Al-Quran, kita tuh peluk terus kayak sampai zikir, and then we open this book and we find ayat yang betul-betul relatable sama kita, yang mana rasanya tuh itu tuh benar-benar surat cinta yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tahu gak sih? Gitu. Dan aku juga sangat believe dengan segala semesta yang ada di sini. Tidak hanya Al-Qur'an yang memberikan jawaban, tapi semesta juga tahu. Contoh book. And fun fact, kenapa sekarang aku jadi suka banget sama buku, karena ada satu fase yang aku tuh bingung gitu, aku harus kayak gimana. Aku udah nanya ke semua orang, and you know what, I'm supel, tapi aku tuh belum nemu jawaban gitu kan di orang. So I praying again, and God send me book. The title is Seni Berbicara pada Anak dan Penggegas, karya Julie and Joanna. Dan dari situ aku jadi suka. Ada suatu masalah, cari buku gitu, kayak gitu sih untuk saat ini ya, fase ini. Jadi aku ada referensi baru gitu untuk menemukan suatu jawaban yang jadi PR fase hidup aku sekarang. Kayak menyemarakan hidup yang fana ini tuh ada analogi tentang ombak sama tulisan kita di pasir. Tulisan kita di pasir adalah usaha kita gitu, ingin meng-create our life gitu kan, and we praying, so that praying it say at ombak. Simpelnya gini, aku nulis usaha aku mencari jodoh gitu ya guys. Aku udah berusaha dengan segala macam cara, dan aku selalu berdoa, ya Allah tolong lindungi hamba gitu kan. Aku berusaha dengan analogi, aku selalu menulis tulisan itu di pasir, and one day air ombak itu tuh ngehapus tulisan gue nangis, yes gitu. Gue tuh udah capek-capek nulis, tiba-tiba hilang gitu. Itu kan sudut pandang yang satunya nih. Nah, di buku ini ngebuka aku sudut pandang baru. Di buku ini tuh katanya, coba deh kamu pikirin lagi, ketika kamu sudah melewati fase itu, yang mana kamu udah ngerasain sedih gitu ya, gimana kamu ngerasain sekarang? You okay? Yes lagi. I try hard untuk mencari jodoh kayak gitu, menulis dengan sebegitu rapihnya, dengan sebegitu baiknya, tapi
ada takdir, yaitu air yang sungguh suci, sungguh menenangkan, itu menghapus semua hal usaha aku yang udah aku tulis, itu kayak dihapus lagi. Tapi tahu gak sih, ternyata tulisan kedua aku tuh lebih bagus tahu. Percobaan kedua, aku mencoba dengan lebih baik lagi dengan pengalaman aku yang kemarin untuk mencari jodoh. Aku nulis lagi, try hard, dan air suci itu, si ombak itu menghampiri tulisan aku dan hilang lagi. Dan ada masa dimana aku recharge energi untuk istirahat, tidak menulis lagi. Aku recharge-nya ya memantaskan diri aja dulu. But one day, ketika aku berjalan di pantai itu, aku menemukan tulisan yang indah banget tau. Apa coba? Ada seseorang yang gak bisa dikata-katakan lagi, kayak oh my god, ternyata ada orang yang seperti ini ya di dunia ini gitu. And aku memilih untuk apa? Aku untuk stay di tulisan yang indah itu atau pergi. Nah, ini jawabannya adalah istihoroh. Next chapter me, apakah aku akan pergi meninggalkan tulisan yang indah itu, atau aku tetap stay dan nunggu ombak itu menghapus pasir aku lagi. Menghapus bukan berarti menghilangkan sesuatu, tapi menggantikan dengan yang lebih baik. I always believe that statement, guys. So, itu yang bikin aku tenang sih, dengan dua hal yang menjadi selalu PR hidup gue. Tapi dengan analogi seperti itu dari buku ini nolong aku banget. Karena life is like garputa lah gitu, kayak nyetrum, tahu guys, gue butuh apa, ternyata ini yang gue butuhin gitu. Semoga Indonesia cinta baca sih, biar kalian tuh hatinya lebih tenang, pikirannya lebih tertata, terus raga kita pun akan lebih sehat, you guys. Just that. Thank you for watching.